Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Sahira dengan NIM 12410520638 dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tutorial pembuktian volume 5 melalui volume kubus. Di sini saya akan membuat tutorial GeoGebra pembuktian volume 5 melalui volume kubus. Yang mana di sini saya akan jelaskan dulu ikon-ikonnya. Di sini ada sudutnya. Nah, kalau kita klik start, dia limasnya akan bergerak membuka dan menutup. Di sini ada 3 limas, yang mana besarnya sama atau bisa kita sebut kongruen. Ketika kita klik start, maka limas tadi akan berhenti. Nah, bisa kita artikan kalau misalnya volume kubus ini sama dengan 3 dikali volume limas, yang limasnya itu kongruen ketiga-tiganya, berarti bisa kita artikan kalau volume limas sama dengan 1/3 dikali volume kubus. Volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi, berarti 1/3 dikali sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya, ini bisa kita jadikan sebagai sisi kuadrat seperti ini. Jadi 1/3 dikali sisi kuadrat dikali sisi, yang mana sisi kuadrat pada kubus itu bisa kita gunakan untuk mencari luas alas, sedangkan tinggi dari kubus itu adalah sisi. Berarti rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Sahira dengan NIM 12410520638 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat tutorial pembuktian volume 5 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika. Baik, langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5 dan tampilannya seperti ini. Dan tampilan ini itu untuk 2 dimensi, sedangkan kita membutuhkan 3 dimensi. Langsung saja kita klik ke view dan kita klik 3 dimensi. Akan tampil seperti ini. Maka kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik di bagian input. Ketik A besar sama dengan kurung 0,0, enter. Nah, di sini muncul titik di angka 0. Selanjutnya kita klik slider di sini yang paling atas. Klik di sembarang tempat saja. Akan muncul seperti ini. Kita ketik A kecil saja. Minimalnya kita buat menjadi 1 dan maksimalnya 5. Pencet OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat 3 titik yang lainnya. Kita klik di sini, kurung A kecil, 0,0, enter. Lalu titik kedua, kurung 0,A,0, enter. Dan titik terakhir, kurung A,A,0, enter. Nah, di sini sudah ada 4 titik. Kalau kita gerakkan slidernya, dia akan menyesuaikan sesuai slider tersebut. Baik, di sini kita akan mengolah di bagian 3 dimensinya. Sekarang kita klik sembarang tempat saja. Nanti akan muncul icon seperti ini. Kita klik polygon. Kita akan menghubungkan dari titik A ke titik B, ke titik D, ke titik C, dan kembali lagi ke titik A. Nah, dia akan tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik di bagian
piramid, tapi kita klik yang keempat. Nah, lalu kita klik di sini. Kita buat, nanti akan muncul altitude, kita ketik A kecil seperti yang ada di slider tadi, klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dan ini akan menyesuaikan seperti slider tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat slider untuk sudut. Kita ketik, klik slidernya. Klik di sembarang tempat. Sekarang kita menggunakan angel. Di situ kita menggunakan beta. Nah, di sini maksimalnya 0 derajat dan maksimalnya 90 derajat. Dan incrementnya 1 derajat. Klik OK. Nah, di sini muncul slider baru. Sekarang kita akan membuat limas di dalam titik ini. Kita gunakan piramid. Kita klik dari A, hubungkan A ke B, ke F, ke titik E, lalu kembali ke titik A. Lalu sudutnya kita hubungkan ke H. Nah, di sini akan muncul F sama dengan 9. Di sini kita bisa ganti warnanya. Color. Di sini saya akan menggunakan warna hijau. Opacity-nya kita buat 100%. Oke. Nah, sekarang kita klik ini. Klik yang nomor 4, rotate around line. Klik di bagian F-nya. Nah, sekarang kita klik di sembarang titik di garis merah ini. Nah, kita ubah dia menjadi beta. Karena tadi kita menggunakan beta kan. Klik OK. Nah, sekarang dia bisa bergerak. Nah, kita bisa menghapus piramid yang ada di dalam ini dengan mengklik F warna biru yang ada di samping. Hilangkan sisi-sisi lainnya dengan mengklik warna biru yang ada di samping ini. Nah, di sini kita akan lebih mudah membuat piramid lainnya. Di sini kita menggunakan cara seperti tadi. Bisa kita klik piramid. Kita klik di titik B ke titik D, lalu titik G ke titik F, kembali ke titik B, bisa kita arahkan ke H. Muncul G di sini. Kita ubah warnanya, klik G, object properties. Kita ubah warnanya di sini sesuai selera. Saya ubah menjadi warna kuning. Opacity-nya saya buat menjadi 100. Kita klik tanda silang. Nah, kita klik rotate around line. Klik yang G. Nah, kita klik di bagian piramidnya tadi. Nah, di sini akan muncul angel seperti tadi. Kita ubah menjadi beta. Oke. Nah, seperti tadi, kita hilangkan piramid yang di dalam seperti tadi. Kita klik warna biru di G. Nah, dia akan hilang seperti ini. Nah, buat piramidnya satu lagi, seperti tadi, kita klik piramid. Kita hubungkan dari titik B ke titik D, ke titik C, lalu ke titik A, dan kembali lagi ke titik B. Dan sudutnya kita hubungkan ke titik H. Nah, H sama dengan 9. Seperti tadi kita ubah warnanya. Object properties. Di sini saya akan buat warna merah muda. Dan opacity-nya 100.
klik tanda silang. Nah, di sini sudah selesai. Kita coba. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Kita akan menghilangkan garisnya dan di sini klik ini. Kita hilangkan garisnya dan dia akan tampilannya akan seperti ini. Membuat tulisannya, klik teks. Di sini kita klik di sembarang titik di 3D-nya. Lalu kita ketik volume Limas sama dengan kita klik latex formula. Di sini kita klik rods and fraction yang A per B. Nah, yang A-nya kita rubah menjadi 1, B-nya kita ubah menjadi 3. Lalu dikali, kita klik simbol X dikali volume kubus. Kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Klik kanan, object properties. Kita ubah teksnya menjadi agak besar, large. Dan warnanya saya rubah sesuai selera. Saya rubah menjadi warna pink. Background color. Sini saya rubah backgroundnya menjadi pink dan tulisannya mungkin hitam. Ya. Klik tanda silang. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Merubah background ini, caranya klik kanan, klik graphic. Nah, di sini ada background color. Sini saya akan menggunakan warna hijau muda, biru muda. Klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Tulisan. Lagi klik di sembarang tempat di 3D-nya. Ini kita ketik volume kubus sama dengan 3 dikali volume Limas. Selanjutnya volume Limas sama dengan 1/3 dikali volume kubus. Sama dengan 1/3 dikali sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan 1/3 dikali S kuadrat dikali S sama dengan 1/3 kali luas
alas dikali tinggi. Nah, sudah, klik OK. Nah, kita bisa pindahkan dia ke bawah. Kita buat background, object properties. Backgroundnya kita buat menjadi warna pink saja, biar sesuai. Nah, tulisannya kita ubah di teks, medium, (51) kongruen dengan 52 dan kongruen juga dengan 53. Oke, kita pindahkan dia. Kita edit di object properties, kita color backgroundnya medium, jangan, nggak usah, di small saja. Klik kanan belakang. Supaya limas ini kalau kita klik start atau dia akan bergerak sendiri, dan kita klik stop dia akan berhenti secara otomatis. Jadi caranya kita klik slider, klik button, kita klik di sembarang tempat saja di 2D-nya. Atasnya kita buat stop. Di bawahnya kita tulis start animation. Ini tulisannya huruf awalnya harus besar ya, nggak pakai spasi. Animation. Kurung siku, kita tulis beta. Tutup kurung, klik OK. Nah, di sini akan muncul start. Jika kita klik, sebentar, kita pindahkan dulu dia ke move, baru klik start. Dia akan bergerak secara otomatis. Sekarang kita akan buat tombol stopnya seperti tadi. Sebentar. Di teks, di button, klik di sembarang tempat, di samping start, kita tulis stop. Lalu di bawahnya seperti tadi, animation, start animation. Buka kurung, sudut tadi, beta, koma, sekarang kita tambah katanya jadi false, tutup kurung, oke. Nah, di sini dia muncul. Coba kita pindahkan dulu kursornya ke move, klik tab, kita berhentikan. Sudah, seperti itu. Ada di grafik ini. Kita hilangkan garisnya, dan juga jadi seperti ini. Merapikan ini, kita sebentar stop. Kita klik kanan, kita matikan dulu fix objeknya. Kalau tadi hidup, kita matikan biar bisa digeser sini. Seperti itu juga dengan stop, klik kanan, matikan fix objeknya, kita pindahkan sini. Bisa kita ganti warna startnya ini menjadi di object properties, ini color. Kita rubah dia menjadi warna pink saja. Seperti itu juga dengan stop, klik kanan, object properties,
Ini kita susun dia agar rapi ya. Seperti ini saja. Di sini kita bisa merubah karena dia bergeraknya lama ya. Kita bisa mempercepatnya. Caranya yaitu klik kanan, objek properties. Maaf, di sini klik kanan, objek properties. Lalu speednya kita rubah menjadi 4. Ini dia bergerak lebih cepat. Nah, di sini dia bergerak agak cepat menggunakan speed 4. Yang berarti di sini ketiga limas ini yang kongruen itu ketika mencari volumenya sama dengan volume kubus. Karena volume kubus itu sama dengan 3 kali volume limas. Yang mana limas itu ketiga-tiganya adalah kongruen atau sama besar. Nah, selanjutnya kita dapat bahwa volume limas ini sama dengan 1/3 dikali volume kubus, yaitu 1/3 dikali sisi kali sisi kali sisi. Karena kan volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang kedua sisi ini kita kuadratkan menjadi 1/2 dikali sisi pangkat sisi kuadrat dikali sisi. Karena untuk mencari luas alas dari kubus ini, di sini kan bangun datar persegi kan, berarti luasnya sisi kali sisi. Untuk tinggi dari kubus ini juga sisi. Nah, berarti luas volume limas adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Karena tinggi limas ini sama dengan dari kubus ini, maka dapat kita buktikan kalau volume limas sama dengan 1/3 dikali volume kubus atau 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.